Proyek konstruksi bersifat strategis, pastinya memiliki dampak yang luas secara horizontal dan memberikan value penghidupan secara vertikal, seperti kesehatan, kesejahteraan, swasembada, kemandirian, dan lain-lain. Sama halnya seperti proyek normal lainnya. Proyek strategis juga memiliki potensi kegagalan konstruksi yang bahkan jauh lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. In Nana Minds, kita bahas ringkas terkait kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi biasanya diantisipasi sejak sebelum tahapan-tahapan konstruksi atau pelaksanaan konstruksi dimulai. Antara lain, tahap konsep atau perencanaan awal, tahap desain, perancangan, dan construction stage, tahap tender, pengadaan dan persiapan konstruksi, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan konstruksi. Video sebelumnya kita membahas ringkas di tahap perencanaan awal atau penganggaran atau perencanaan sebelum proyek itu siap untuk dilaksanakan. Kali ini kami sampaikan bahas ringkas untuk potensi kegagalan konstruksi yang disebabkan dari proses tahap perancangan. Kita mulai. Potensi kesalahan dalam perancangan antara lain ada 3 hal. Satu adalah kurang kajian awal, yaitu mengenai kebutuhan user, mengenai fungsi bangunan, fungsi infrastruktur, dan fungsi segala macam yang diharapkan oleh pemberi tugas. Dan selanjutnya adalah data existing mengenai lingkungan dan data pendukung teknis. Seperti halnya investigasi tanah, terkait air tanah, level banjir, terkait perizinan yang melekat pada lahan tersebut, itu menjadi data awal yang biasanya kurang lengkap untuk dimiliki oleh seorang perancang. Yang kedua adalah potensi muncul dalam analisa bidang engineer, analisa struktur, analisa mechanical, electrical, plumbing, dan analisa arsitektur. Hal lain saat ini yang menjadi perhatian adalah terkait standar atau SNI yang berlaku, standar teknis yang berlaku, maupun standar yang di-comply oleh perizinan oleh Pemda setempat, gitu ya. Terkait konservasi air, efisiensi energi, sampai dengan green building yang menjadi mandatori dalam peraturan pembangunan gedung negara. Dan selanjutnya adalah desain yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan konstruksi. Ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan tahapan jangka panjang dari fungsi atau hasil dari konstruksi itu sendiri. Yang kedua adalah potensi kegagalan koordinasi antar disiplin. Ini yang menjadi krusial, menjadi penting pada saat proses desain atau perancangan. Tumpang tindih atau konflik antar gambar teknik itu menjadi krusial. Kita sudah punya teknologi, fasilitas atau tools untuk memudahkan kita mengidentifikasi potensi yang muncul saat tumpang tindih konflik antar gambar teknik. Biasanya gambar struktur dengan arsitektur, gambar arsitektur dengan MEP itu menjadi krusial untuk diperhatikan. Kurangnya komunikasi antar tim desain. Ini juga terkait dengan tumpang tindih, konflik antar gambar. Ini juga termasuk kurangnya komunikasi antar tim desain dari pihak arsitek, ahli struktur, maupun ahli MEP. Potensi selanjutnya adalah spesifikasi material dan gambar detail tidak memadai. Ini yang menjadi pertimbangan material yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jarak pencapaian, ciri khas dari lingkungan tersebut, material, maupun teknologi atau material yang baru atau yang terbaru, itu yang pengadaan akan susah untuk di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, untuk potensi material adalah detail konstruksi atau gambar
yang tidak jelas dan tidak realistis. Ini potensi sangat besar di mana ada gap antara perancang dengan MK, konsultan MK, dan juga si pelaksana jasa konstruksi, kontraktor. Itu menjadikan gap antara apa yang diinginkan oleh perancang dalam menerapkan suatu desain dengan teknologi yang masih bisa diterapkan oleh kontraktor. Selanjutnya adalah potensi over design dan under design. Di sini adalah over design di mana budget kita terlalu tinggi, keinginan dari perancang yang terlalu tinggi, yang susah untuk diterapkan dan susah untuk dipenuhi, baik mutu, waktu, ataupun biaya. Under design itu juga menjadi perhatian. Kita harus mereview, memvalue engineering under design supaya proyek atau gambar perancangan ini tidak under dari apa yang diinginkan oleh user, pengguna bangunan, maupun pemilik bangunan. Selanjutnya adalah potensi tidak mempertimbangkan metode konstruksi di lapangan. Desain tidak sesuai dengan kemampuan kontraktor. Ini cukup menjadi alasan bahwa MK harus mengevaluasi apa-apa yang sudah digambar atau dirancang itu memiliki nilai constructability yang tinggi tidak, bisa diterapkan di lapangan atau tidak, dan bisa dikerjakan dengan teknologi, dengan metode, dengan inovasi kontraktor yang akan dipilih atau tidak. Itu yang menjadi perhatian. Selanjutnya, terakhir adalah kurangnya perencanaan modular dan prefab fabrikasi. Jadi prefab kita pakainya. Untuk desain yang ada saat ini, untuk constructability maupun sustainable construction, kita penting menggunakan material yang modular, material yang prefab gitu ya, ataupun yang precast gitu ya, untuk memberikan nilai atau value lebih tinggi terhadap lingkungan maupun terhadap waste material di dalam pelaksanaan. Dan ini perlu menjadi perhatian supaya perencanaan itu lebih mudah bisa dikerjakan. Kesimpulan adalah mitigasi dalam tahapan perancangan perlu adanya kegiatan preventif, yaitu 1. Memperkuat tahap quality control pada desain, melakukan value engineering, serta meningkatkan koordinasi antar disiplin sejak awal. Demikian bahas ringkas. Semoga para pihak berkontribusi langsung maupun tidak langsung sanggup berkolaborasi imbang dan kuat, terutama pada proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah mengantisipasi kegagalan konstruksi, dan kita preventif di tahap perancangan. Alhamdulillah, bersama Nana Mens, salam.